Halo kawan pajak, apa kabarnya? Jumpa lagi di podcastnya KPP Pratama Seman, The Movaros Podcast. Dan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang cantik sekali. Ada Mbak Santi. Halo Mbak Halo Santi. kawan pajak Apa semuanya. kabarnya? Gimana di tahun baru ini? Ini podcast pertama kita di tahun 2021 Mbak Santi. Ya, excited ya karena ini setelah kita off beberapa lama ya Mas Heri. Jadi ini podcast pertama di tahun 2021 khusus kita bikin untuk kawan pajak semuanya. Akhir tahun agak sibuk ya Mbak Santi, jadi Ya, nggak cuma kita, kayaknya semua akhir tahun tuh banyak yang kejar betul. setoran Mas. Oke, Mbak Santi, ini kan kita udah awal tahun. Kira-kira apa sih resolusi gitu ya? Resolusi perpajakan tentunya dong di tahun Tentu 2021. saja memberikan layanan yang jauh lebih baik lagi kepada wajib pajak semuanya Mas Heri. Semuanya harus diperbaiki ya di 2021. Nah, terus kita ngomongin ini deh, kewajiban untuk wajib pajak di awal tahun gitu. Biasanya Iya. seperti apa? Biasanya kalau di awal tahun itu orang-orang udah mulai ribut tentang ini ya, lapor SPT. Oh iya, Jadi benar. memang kewajiban setelah menjadi wajib pajak dan punya NPWP itu ada dua ya Mas Heri. Itu membayar pajak kalau ada yang harus dibayar, dan juga kewajiban yang wajib itu adalah, yang harus dilakukan itu adalah lapor SPT tahunan. Oh iya, udah bayar jangan lupa untuk lapor juga Laporan. gitu ya. Meskipun nggak bayar juga tetap harus lapor. Oh gitu. Nah itu Meskipun nggak ada kewajiban, karena mungkin kan kayak misalkan pegawai di bawah PTKP kan nggak wajib bayar pajak, Betul, tetap betul. harus wajib untuk melaporkan SPT tahunannya. selama NPWP-nya masih aktif. Masih gitu aktif, ya. kecuali kalau sudah dihapuskan atau sudah statusnya non-efektif. Oke, nah terus paling lambat kapan sih sebenarnya lapornya? Kenapa nih udah baru awal tahun udah disuruh lapor gitu Mbak Santi? Sebelum ngomongin kapan paling lambat, kita bahas ada beberapa jenis wajib pajak dulu Mas Heri. Oh, Jadi gitu? kalau WP itu wajib pajak, kita ngomongnya WP nih ya biar Iya. lebih gampang. Itu kan ada satu orang pribadi, yang kedua itu badan usaha. Oke. Nah, kalau orang pribadi itu lapor SPT maksimal tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi kalau misalkan untuk tahun pajak 2020, itu untuk wajib pajak orang pribadi paling lambat lapornya 31 Maret 2021 ini. Nah, kalau untuk badan usaha itu kewajiban lapornya paling lambat di tanggal 30 April tahun berikutnya. Jadi sama, ketika dia ingin melaporkan untuk tahun pajak 2020, paling lambat itu nanti tanggal 30 April 2021. Nah, kira-kira ada perpanjangan nggak sih? Jadi santai aja nanti deh. Siapa tahu diperpanjang gitu Mbak Santi. Kayaknya enggak ya. Kalau memang enggak secara aturan formal memang untuk paling lambat pelaporan memang tanggal-tanggal itu Mas. Juga untuk menghindari mungkin kalau nanti di akhir-akhir Ya. crowded sistemnya, crowded Biasa di- kan kita selalu kapan sih paling lambat? Oh, paling lambat, oh besok-besok aja. Nah, itu kan pasti numpuk tuh di deket-deket tanggal deadline pelaporan. Jadi kita sarankan untuk lapor lebih awal supaya lebih nyaman, lebih traffic awal lebih nyaman. lebih awal lebih nyaman. Intinya sih itu. Itu nice banget. Oke, tadi kita sudah bicara tentang jatuh temponya ya, batas waktunya. Nah, terus gimana sih kalau mau laporan gitu? Nah, kalau mau laporan, sebenarnya ada beberapa channel yang bisa digunakan oleh wajib pajak ya Mas Heri. Tapi sebelum ke situ, kita bahas dulu mungkin apa nih yang perlu disiapin kali ya untuk lapor SPT tahunan. Oke, persiapan sebelum laporan apa Ya. aja yang disiapin gitu ya? Tadi kan saya sampaikan wajib pajak ada OP, orang pribadi, ada badan usaha. Nah, untuk OP atau orang pribadi dulu nih. Orang pribadi itu kan ada 3 macam ya Mas. Yang pertama orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha, contohnya kayak punya warung atau punya kegiatan usaha perdagangan eceran atau perdagangan jasa lainnya, itu masuk ke kegiatan usaha. Yang berikutnya WPOP yang mengerjakan pekerjaan bebas seperti dokter, arsitek, konsultan, itu maksudnya pekerjaan bebas. Lalu yang ketiga, orang pribadi yang merupakan pegawai atau karyawan. Nah, ini SPT-nya juga beda-beda nih Mas Heri. Berarti pribadi aja udah 3 jenisnya, Udah 3 jenisnya, beda-beda ya. iya. Yang beda apanya? Formulirnya atau isiannya, Mbak? Yang pertama yang beda tentu jenis formulirnya. Kalau untuk orang pribadi usahawan dan pekerjaan bebas itu menggunakan SPT 1770. 1770. Nah, Oke. kalau untuk yang pegawai atau karyawan menggunakan 1770S atau 1770SS. Bedanya? Kalau untuk yang 1770S dengan yang SS ini ada di jumlah penghasilannya. Kalau ada kawan pajak sekalian yang merupakan pegawai atau karyawan dengan penghasilan setahun di bawah 60 juta, itu nanti menggunakan formulir yang 1770SS. Oke. Lalu untuk yang penghasilannya di atas 60 juta, nanti pakai yang 1770S. Oke. Nah,
Kalau Terus? untuk yang jenis SPT 1770 itu untuk yang usahawan atau pekerjaan bebas. Apa yang perlu disiapin? Betul. Nah, kita bahas satu nih Mas Heri karena lumayan detail. Jadi untuk yang 1770 itu yang perlu dipersiapkan yang jelas yang pertama untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan jelas pembukuannya. Kalau yang melakukan pencatatan mungkin nanti rekapitulasi penghasilan selama tahun pajak 2020. Lalu yang kedua bukti potong. Ketika misalkan contohnya kalau usahawan transaksi dengan bendahara pemerintah itu kan suka dapat bukti potong tuh. Itu kalau ada juga perlu disiapkan. Lalu untuk yang pekerjaan bebas juga kalau menyerahkan jasa mungkin ke suatu perusahaan atau suatu instansi itu kan dapat bukti potong juga. Nah, itu juga perlu disiapkan. Kalau merasa sudah pernah dipotong tapi belum dapat bukti ya minta ke instansi atau perusahaan yang menggunakan jasa kawan pajak sekalian. Jadi nanti bisa dimintakan bukti potongnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu disiapkan itu daftar harta dan juga utang atau pinjaman kalau ada. Karena itu nanti SPT di samping melaporkan penghasilan juga wajib melaporkan harta atau utang kalau ada. Perlu buktinya nggak itu atau hanya rincian Nggak, aja baru gitu, rincian Mbak? aja. Rincian aja. Ya. Lalu yang terakhir itu nanti perlu daftar anggota keluarga Mas Heri. Karena di SPT juga nanti wajib untuk melaporkan anggota keluarganya beserta nomor NIK. Jadi nggak hanya nama dan mungkin tempat tanggal lahir, tapi juga yang penting pengisian nomor induk kependudukan atau NIK. Berarti tadi ada 4 ya kalau nggak salah. Pertama bukti potong kalau memang ada yang dipotong. Penghasilannya dulu Mas. Jadi penghasilannya. Gitu ya. Rincian penghasilan, terus kartu keluarga sama rincian utang atau harta pinjaman ya, kalau ada sama harta. Kalau ada, mudah-mudahan nggak ada hutangnya semua lah, amin iya, ya. Kita seneng aja sih, cuman kalau kita biasanya pasti ada nggak Mas Heri? Utang? Saya nggak ada deh. Itu baru yang 1770 ya. Kita bahas untuk yang pegawai. Tadi kan ada 2 form, 1770S sama 1770SS. Itu sama sih sebenarnya. Yang pertama disiapin penghasilannya atau bukti potongnya. Biasanya kalau pegawai kan suka dapat bukti potong dari kantor tuh. Itu yang perlu disiapkan. Jadi kalau merasa penghasilan tiap bulan udah dipotong sama kantor, ya mintakan ke bagian keuangan atau bendaharawan atau ke bagian SDM-nya untuk diberikan bukti potongnya. Karena itu nanti yang dilaporkan di SPT. Dasar kita untuk lapor SPT kan itu ada rincian penghasilan yang kita terima berapa. Lalu untuk yang SPT 1770S dan SS juga wajib untuk menghitung berapa harta dan kewajiban atau utang kalau ada. Nah, lalu yang terakhir untuk anggota keluarga sama, untuk 1770S itu wajib untuk nanti melaporkan daftar anggota keluarga berikut nomor NIK-nya. Cuma untuk yang 1770SS itu tidak wajib. Jadi itu yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Nah, tata cara pengisiannya, kita nanti... Tunggu dulu Mbak Santi, saya ada yang menarik nih masalah harta gitu. Gimana? Kalau hartanya banyak nanti bayar pajaknya harus tambah lagi nggak Mbak Santi? Enggak lah, harta itu ya? Kan kalau kita lapor SPT, itu kan yang dilaporkan di tahun yang kita laporkan Mas. Misalkan tahun pajak 2020 yang kita laporkan penghasilan 2020. Nah, harta itu kan bisa aja akumulasi dari perolehan tahun-tahun berikutnya, jadi nggak masalah. Intinya sebenarnya lebih amannya apa yang kita punya kita laporin aja. Gitu. Kan belum tentu yang kita punya itu diperoleh di tahun kemarin. Jadi selama matching dengan penghasilannya itu nggak masalah, Mas. Jadi yang dikenakan pajak itu sebenarnya adalah penghasilannya ya? Bukan hartanya. Harta penghasilan itu kan digunakan untuk membeli harta. Tinggal dilaporkan aja hartanya karena penghasilannya sudah dilaporkan. Yang penting enak sih kalau misalkan asal semua penghasilan sudah ada, sudah dilaporkan, pemotongan juga sudah dilaporkan, lalu harta juga sudah dilaporkan semuanya, itu aman kok. Intinya apa yang ada, apa yang dimiliki tuh dilaporkan semuanya di SPT. Ini udah siap semua tadi, udah dari ada bukti potong, kartu keluarga, rincian penghasilan gitu. Nah, terus gimana kita mau laporan Mbak Santi? Nah, kalau untuk cara lapornya, kita ada 3 channel ya Mas. Yang pertama secara online. Yang kedua manual. Yang berikutnya adalah melalui pos. Atau ekspedisi ya. Kalau yang online itu bisa menggunakan saluran djponline.pajak.go.id. Saluran pelaporan online bisa menggunakan ISPT, mau e-filing atau e-form. Lalu yang berikutnya tadi manual ya. Manual bisa datang ke KPP terdekat. Jadi cuman ini antrian dibatasi ya karena sekarang kan kita harus menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kalau bisa manual ini kita minimalisir ya. Kalau bisa sih online aja supaya lebih gampang di mana aja kapan aja. Kalau yang terakhir bisa melalui pos. Jadi wajib pajak bisa mengunduh formulirnya di website pajak.go.id, diisi di rumah, lalu dikirim ke KPP terdaftar melalui ekspedisi yang ada. Nah terus tanda terimanya gimana itu kalau melalui pos Mbak Santi? Bukti pengirimannya, baik resi pos maupun dari ekspedisi itu bisa digunakan sebagai
tanda terima SPT-nya, pengganti tanda terima SPT-nya. SPT-nya ya. Oke, berarti disimpan ya yang Disimpan. bukti Jadi dari kalau misalkan pos. sudah lapor kirim melalui pos order sendiri, bukti penyerahan disimpan aja. Oke. Dan pastikan pengisian SPT-nya sudah benar sesuai dengan ketentuan. Oke, nanti Dan kalau sudah tidak benar lengkap. dikembalikan atau gimana itu? Dikembalikan dan minta dilengkapi lagi. Dilengkapi lagi ya. Oke. Seperti itu. Jadi ada beberapa fasilitas sarana gitu ya sebenarnya Iya. untuk laporan. Jadi kalau mau paling aman ya e-filing seperti tadi ya, Online. DJP online. Nah, atau via pos kalau mau manual ya tentunya ya. Atau kalau memang terpaksanya ya datang ke Atau kantor mungkin pajak kangen mau gitu ketemu Mas Heri juga silakan aja ke kantor pajak untuk minta dipandu ngisi SPT-nya. ya. Oh iya nggak apa-apa, saya siap kok. Nah, biasanya orang lanjut tanya nih Mas, gimana cara lapornya? Nah, untuk cara lapor online, Direktorat Jenderal Pajak sendiri sudah menyediakan tutorial cara pelaporan online-nya. Nanti bisa kawan pajak simak semua di link di bawah video kita. Oke, di sini pokoknya. Di penjelasan videonya ada nanti linknya gimana cara pengisian SPT secara online. Lalu kalau untuk manual juga nanti ada petunjuknya. Jadi DJP itu kan ada channel Dijen Pajak juga. Itu lebih ke menjelaskan hal-hal yang bersifat sistematis. Jadi tata cara pengisian SPT secara lebih detail ada di situ. Lalu kalau misalkan Masih bingung lagi? Masih bingung lagi. Nah, kawan pajak bisa memanfaatkan layanan konsultasi online. Kalau di KPP Pertama Sleman sendiri mungkin udah ada yang dengar juga ya bahwa ada fasilitas link tr.ii/pajak Sleman. Nanti di bawah sini ya. Iya, di bawah sini kita juga tulis ada. itu Jadi wajib pajak tinggal klik link tr.ii/pajak Sleman, nanti pilih layanan konsultasi online, lalu pilih sesuai dengan wilayah wajib pajak terdaftar. Misalkan, kalau misalkan Mas Heri tinggal di Catur Tunggal nih misalkan, jadi tinggal pilih aja Kecamatan Depok dan di Kelurahan Catur Tunggal. Nanti akan langsung didirect atau diteruskan ke nomor WA petugas atau akun representatif yang bertugas untuk mengawasi atau melayani wajib pajak di wilayah tersebut. Kon representatifnya langsung ya, jadi yang langsung mengampu dan mengawasi seperti itu. Iya, jadi mungkin sambil ngisi di rumah sambil WA Pak atau Bu ini sampai sini nih gimana nih, nanti bisa langsung dipandu oleh petugas kami. WA-nya itu Pak, Mas atau Ibu? Terserah. Tapi saya lebih suka dipanggil Mbak daripada dipanggil Ibu. Oke, menarik sekali podcast kita di awal tahun ini. Jadi kewajiban untuk laporan SPT ya kawan pajak, jangan lupa. Dan mungkin itu aja ya, ada tambahan lagi dari Itu Mbak aja Santi? sih, kalau saya cuma sekedar mengingatkan aja karena jatuh tempo pelaporan untuk OPR 31 Maret dan badan usaha di 30 April, itu kalau bisa sih lapor sedini mungkin. Jadi begitu sudah bisa didapat rekap penghasilannya, lalu bukti potongnya sudah ada, segera dilaporkan untuk menghindari mungkin antrian ketika lapor manual atau traffic website yang padat ketika nanti mendekati deadline pelaporan SPT-nya. Lebih awal, lebih nyaman. Dan jangan lupa kalau bingung langsung aja hubungi petugas kami. Kita siap kok untuk melayani di hari dan jam kerja. Oke, pokoknya link-link kita siapkan di bawah ini ya. Oke kawan pajak, demikian podcast di awal tahun ini. Semoga mencerahkan kawan pajak dan bermanfaat tentunya bagi kawan pajak sekalian. Pajak kuat, Indonesia maju. Bye-bye.